Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang firman insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Waktu mengalir begitu cepat, menit demi menit, yang tak terasa, jam demi jam, dan juga yang tak terasa. Hari demi hari pun berganti, sehingga masuklah pada waktunya, yaitu hari Jumat pada hari ini yang disebut dengan Sayyidul Ayyam, rajanya dari hari-hari. Hari Jumat pada hari ini merupakan hari yang dimana diciptakan Nabi Adam alaihissalam dan juga dikeluarkan dan dimasukkan Nabi Adam alaihissalam, dan juga kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat. Dalam riwayat lain kita mengetahui bahwa keistimewaan hari Jumat pada hari ini yaitu barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat yang dimulai dari setelah maghrib sampai dengan sore maghrib lagi, maka memancarlah cahaya baginya antara dua Jumat, yang mana dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW, man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jumu'ati adha'a lahu ma bainal jum'atain, yang artinya barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, memancarlah cahaya baginya antara kedua Jumat. Hadis riwayat Baihaqi yang dihasankan oleh Al-Albani. Hadirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Kahfi tersebut ada sebuah ayat yang menunjukkan pembekalan abadi menuju akhirat kelak, yang mana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dijelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus shalihat khairun inda rabbika thawaban wa khairun amal. Yang artinya harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapanmu. Quran surat Al-Kahfi ayat 64, ayat 46. Di ayat 46 ini dari surat Al-Kahfi menunjukkan kepada kita, mengingatkan bahwasanya sesungguhnya harta dan anak kita adalah perhiasan dunia semata. Keduanya bukanlah segala-galanya. Namun betapa banyak orang yang tertipu oleh harta, merasa bahwa harta adalah hal yang paling berharga, yang mampu menjamin masa depan dan kemuliaannya. Hingga banyak orang yang terjerumus dari dosa karena memburu harta dengan cara yang tidak halal, yaitu haram, ataupun tertipu dengan harta yang diperolehnya, hingga ia tak mempedulikan Allah sebagai Ar-Razzaq, yaitu sebagai pemberi rezeki. Syukur tidak ada, justru kufur yang dipelihara. Maka Al-Quran pun menunjukkan kesudahan bagi orang-orang sebelum kita, seperti Qarun yang takabur dengan hartanya, kekayaannya yang sangat besar hingga kunci istananya pun tak mampu dipikul oleh onta, justru membuat dia celaka. Kemudian Qarun beserta hartanya ditenggelamkan atau ditelan. Barangkali dari sinilah orang-orang ketika menemukan harta karun dari dalam tanah, maka mereka menyebutnya dengan harta karun.
Dengan demikian pula dengan anak-anak kita, mereka hanyalah perhiasan dunia. Yang mana seperti harta, satu sisi ia bisa berubah surga dan juga bisa berubah menunjukkan kita kepada akhirat, yaitu neraka. Hadirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun di sisi lain juga anak bisa menjadikan kita menuju ke surga kelak dan juga bisa menjadikan ke neraka. Misalnya, jika demi anak kemudian orang tua menempuh jalan haram dalam memenuhi keinginannya ataupun membanggakan anak laki-lakinya hingga seakan-akan menjadi harapan tinggi dalam kehidupannya, namun ia memperoleh harta ataupun kekayaannya dengan jalan yang tidak benar atau memperoleh dengan jalan yang tidak halal ataupun halal. Kemudian dalam ayat lain pun disebutkan bahwa anak takkan bermanfaat kecuali bagi orang yang menghadapi Allah dengan hati yang bersih. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim." Yang artinya di hari itu harta dan anak-anak lelaki tidaklah berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Quran surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai dengan ayat 89. Maka harta dan anak pada awalnya ia netral, bisa menjadi sarana ke surga, namun juga bisa menyeret manusia ke jalan neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam penggalan kedua ayat 46 dari surat Al-Kahfi itulah yang sangat menarik, bahwa jauh di atas perhatian kita kepada perhiasan dunia berupa anak maupun harta, menyibukkan diri dengannya ataupun khawatir terhadap keturunan kita, semestinya kita harus mengutamakan al-baqiyatus shalihat. Wal baqiyatus shalihat khairun inda rabbika sawaban wa khairun amalan. Tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Al-Kahfi ayat 46. Apa itu al-baqiyatus shalihat? Secara bahasa disebutkan di sini bahwasanya al-baqiyatus shalihat yaitu amal-amal yang kekal, mengekalkan pelakunya dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amal apa yang dimaksud? Utsman bin Affan dan juga sahabat menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan al-baqiyatus shalihat yaitu 5 kalimat zikir yang berbunyi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang artinya maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah maha besar, tipu daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Maka berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak kalimat tersebut. Hadirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita seiring dengan nasihat khatib di setiap Jumat untuk meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berupaya memperbanyak amal soleh, meningkatkan keimanan, mempertebal keyakinan, menebar manfaat bagi sesama, berinvestasi sebanyak-banyaknya al-baqiyatus shalihat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim